Anaknya meninggal saat ikut eks-suami dan pelakor. Wanita ini kaget lihat tanda ini di wajah putrinya. Polemik ratapan seorang ibu melihat putri sulungnya meninggal saat ada dalam pengasuhan mantan suami dan istri barunya berlanjut. Erlita Dewi menceritakan kejanggalan yang ia rasakan kala membuka kain kafan yang membungkus jenazah putri sulungnya, Agita Cahyani Putri, 14 tahun. Kejanggalan inilah yang memicu pembongkaran makam Agita Cahyani Putri di Komplek Pemakaman Praloyo Sidoarjo, Jumat tanggal 2 April tahun 2021 siang, dikutip dari artikel Surya Malang. Kepolisian bersama petugas forensik RSUD Sidoarjo membongkar makam secara tertutup. Petugas memasang tenda di atas makam, kemudian dikeliling penutup. Setelah makam terbongkar, petugas mengangkat jenazah Agita dan mengautopsi di lokasi. Setelah melalui serangkaian pemeriksaan, petugas kembali memakamkan jenazah remaja yang selama ini tinggal di perumahan Taman Tiara Mediteran Sidoarjo itu. Setelah semua petugas meninggalkan area makam, Erlita menangis di atas makam sang anak selama puluhan menit. Erlita dan keluarga sempat menaburkan bunga di makam Agita. "Saya berharap semua bisa terungkap. Jika anak saya meninggal karena sakit, bisa terungkap penyakitnya. Jika ada yang janggal, polisi bisa mengungkap kejanggalan itu," ujar Erlita kepada suryamalang.com. Perempuan yang tinggal di Kendari, Sulawesi Tenggara ini, mengaku sudah 3 tahun tidak bertemu dengan putrinya. Dia sudah cerai dan sang suami yang merawat 4 anaknya di Sidoarjo. Erlita mendapat kabar sepekan lalu bahwa sang putri sulungnya meninggal. Karena tidak dapat tiket pesawat hari itu, Erlita baru bisa terbang ke Sidoarjo pada keesokan harinya. Sebelum berangkat, Erlita berpesan agar jenazah Agita tidak dimakamkan sebelum dia tiba di Sidoarjo. "Sebelum dimakamkan itu, saya sempat membuka kain kafan anak saya. Saya melihat ada beberapa kejanggalan," imbuhnya. Erlita melihat darah di hidung jenazah, ada memar di dekat hidung sebelah kiri, dan bekas memar di pipi kiri. Juga ada darah di belakang kepala putrinya. "Kemudian saya melapor ke Polresta Sidoarjo. Saya sudah ikhlas, tapi saya ingin semuanya terungkap. Saya tidak tahu apakah dia meninggal karena sakit atau karena apa. Saya hanya ingin mendapat kebenaran. Apa penyebab kematian anak saya?" lanjutnya. Setelah mendapat laporan, polisi bergerak melakukan penyelidikan, termasuk membongkar makam Agita. "Kami sudah minta keterangan beberapa saksi, dan mengumpulkan beberapa alat bukti. Kami juga sudah membongkar makam dan memeriksa jenazah. Kami tunggu hasilnya sampai tim forensik selesai pemeriksaan," kata Kombes Pol Sumarji, Kapolresta Sidoarjo. Sebelumnya, curhat sendu Erlita viral di TikTok. Ia memposting betapa menyesakkannya melihat kondisi putrinya itu di akun media sosialnya. Berikut kutipan dari caption yang dituliskan Ede di akun Instagram yang dikutip Tribun Jambi pada Kamis tanggal 1 April tahun 2021. "Tak terasa sudah hampir 3 tahun perceraianku, di mana keempat putriku diasuh sementara oleh bapaknya yang telah menikah lagi. Selama hampir 3 tahun perceraian kami, saya minim komunikasi dengan anak-anak, dikarenakan saya diblokir telepon dan lain-lain oleh bapaknya. Seingat saya hanya bertemu muka dengan anak-anak hanya 3 kali, dan berbicara via telepon pun hanya 5 kali dalam kurun 3 tahun ini. Hari-hari yang saya lalui dengan tangisan, penderitaan dan kerinduan yang sangat dalam kepada putri-putriku. Tapi semua saya sabar, karena mengingat harus mencari uang agar bisa membawa keempat putriku. Tapi apa yang terjadi? Pada suatu waktu,
Saya mendapat berita via telepon dari mantan suami yang selama ini blokir telepon saya. Dia memberitakan bahwa putri saya yang pertama telah tiada. Bak disambar petir di pagi hari. Saya hampir tidak percaya, karena sama sekali saya tidak pernah dikabarkan jika putri saya itu sakit, malah dikabarkan sudah meninggal dunia. Saya langsung berangkat untuk melihat jasad putriku tersayang dan tercinta. Sesampainya di sana, hancur hati saya begitu melihat jasad putriku yang tidak wajar, dan melihat ketiga putriku yang lain dalam keadaan kurus dan kurang terawat. Tidak ada lagi terpancar senyuman dan keceriaan di wajah mereka seperti dulu, saat masih bersama saya. Ya Allah, cobaanmu sungguh sangat berat untukku, harus menghadapi kenyataan yang terjadi ini. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya hanya yakin Allah Maha melihat dan mengetahui. Allah pasti punya rencana baik untukku. Amin. Curahan hati seorang ibu yang sangat merindukan anaknya. Pada postingan itu, ia menandai sejumlah akun Instagram yang dia harap memiliki kepedulian atas kondisi ini. Beberapa di antaranya adalah akun Hotman Paris, Deddy Corbuzier, Komnas Perempuan, Komnas Anak, Komnas HAM, dan akun lainnya. Kisah ini awalnya ramai dibicarakan setelah diposting kisahnya oleh teman dari DE, yakni Arham Rashid. Dalam postingan, ia menceritakan kisah temannya, yang ia sebut diceraikan suami karena terpikat perempuan lain. Mirisnya, perempuan tersebut teman dekat dari istri pimpinan bank itu. Arham Rashid mengatakan, adalah sosok yang supel. Saat di kampus juga seorang aktivis kampus, dan memiliki prestasi akademik. Gak heran kalau kemudian menikah dengan seorang pimpinan bank besar di sini, tulis Arham Rashid. DE dan ARW menikah pada tanggal 23 April tahun 2005. Sang pelakor sering main ke rumah pasangan itu, sebab pelakor itu merupakan teman baik dari DE. Pada tahun 2017, akhirnya DE dan ARW resmi bercerai. Pada tahun 2019, ARW menikah dengan pelakor itu di Jawa Timur.